Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, ini kopiah saya ketinggalan ya. Saya jadi malu, ibu-ibu, bapak-bapak tahu aslinya. Kalau kemarin-kemarin masih kelihatan lebih muda, nah sekarang ya sudah cukup tua, rambutnya nggak ada yang hitam. Saya mengumpulkan hadis-hadis tentang uban ya, untuk menghibur pribadi saya itu. Yang pertama, Allah itu malu menyiksa orang yang beruban. Tapi ada kelanjutannya. Dan malulah oleh orang yang beruban untuk berbuat maksiat. Yang kedua, jangan cabut uban itu. Uban itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Ini agak menyenangkan saya ya. Jadi yang nggak beruban itu kasihan juga. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita yang tema iya. Sekarang sampai pada kewajiban menasehati pemimpin zalim. Diskonik malih. Apa? Diskonik malih. Oh, enggak. Sabar. Para jamaah rahimakumullah, jadi salah satu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Nah ini, menasehati kezaliman pemimpin. Ini juga jangan dipahami selalu pemimpin publik ya, termasuk pemimpin rumah tangga. Siapa yang nasihati? Ya istrinya. Saya ini sering dinasihati istri saya sampai kelempokan. Kadang-kadang mewangkel ya dinasihati terus menerus ya. Terutama kalau saya ajak ceramah, mesti ono ae salah. Makanya arang-arang tak jak. Besok pagi ikut dia. Saya mengawali kajian di Unmu Gelam setiap Sabtu kedua habis subuh ya. Aku melok pokoknya gitu ya. Itu lagi gak bahaya tadi ya. Gitu. Baik. Jadi kembali ke kaidah umum bahwa nasihat itu sebuah keniscayaan dalam agama kita. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat ini implementasi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dikuatkan, nasihat ini menjadi wasiat.
para jamaah sekalian. Bahkan wasiat itu menjadi syarat orang ini selamat dan tidak. Makanya sampai Imam Asy-Syafi'i berpendapat tentang surat Al-Asr. Kata beliau, seandainya umat Islam itu berpedoman satu surat saja, nggak sampai 30 juz itu, yaitu surat Al-Asr, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan, maka cukup menyelamatkan dunia akhirat. Karena maknanya luar biasa. Wal asri, demi masa, demi waktu asar boleh, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia akan mengalami kerugian, seluruhnya akan bangkrut manusia itu, kecuali 4 ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. 1, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan saling berwasiat. Yang nggak tergelincir itu berwasiat. Jadi penguatan dari nasihat itu wasiat. Wasiat kepada kebenaran, wasiat kepada kesabaran. Kemudian nasihat, wasiat itu juga dalam bentuk kritik, baik secara personal maupun terbuka. Jadi kritik itu bagian dari nasihat. Maka saya ditanya di banyak tempat, apakah mengkritik pemimpin itu tidak berdosa, Pak Ustadz? Enggak, malah kewajiban. Kalau dilakukan dengan tulus, ikhlas, bukan dalam rangka menjatuhkan seperti hari-hari ini, karena tahun-tahun politik itu antara orang yang ikhlas dan tidak itu tipis, sulit diterka. Tiba-tiba biasa elek ngomongnya api, ada apa ini? Nah ini makanya saran saya, jangan angger memposting, sembarang diposting. Sampai 1 hari saya itu punya kawan di grup saya punya kawan grup namanya Khazanah Dakwah, punya grup namanya Akademi Dai Indonesia, punya grup namanya Kajian fi Dilalil Quran milik saya sendiri. Ada anak itu 1 hari minimal 14 posting. Tak tulis sih gak bahaya tak belenger moco ya angger posting. Makanya kemarin di grup KMM itu ada yang KMM mungkin ya, atau di Mujahid Muhammadiyah ya, namanya Pak Anas yang memposting, teman saya pimpinan panti asuhan di Candi sana, memposting Muhammadiyah telah mendukung pasangan Anies dan Caimin. Ini saya pikir gak bener ini, nggak, Muhammadiyah nggak pernah secara eksplisit ini, akhirnya ini gak hoka ini. Nah, makanya ojo angger memposting ya. Tapi istri saya memposting menanam anggur 1 pohon di depan rumah, namanya anggur Jupiter. Di foto 1 pohonnya ada 27 tangkai yang sudah mateng semua, merah-merah. Gara-gara diposting ke waben jaluk. Bahaya iki guys, kau mana tuh nek ceritanya gitu ya. Iya kan. Makanya hati-hati juga posting itu ya. Wes busuk enae nak ngene tawan. Yang kedua, para jamaah sekalian, Nabi bersabda dalam hadis Imam Abu Daud, afdalul jihadi kalimatu adlin. Di riwayat yang lain kalimatul haq. Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil inda sultanin jair, atau
amirin jair, di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Kenapa ini kok dianggap jihad yang paling utama? Karena berat. Saya mengalami ya, saya itu dikasih orang sepeda motor NMAX. Alhamdulillah sih berat ini ceritanya. Jadi takmir masjid di daerah saya sana, Ustadz ini dipakai ceramah-ceramah saja, karena kan ininya besar ya, apa bagasinya itu berkat loro cukup. Nah itu enaknya. Ustadz kan sering, iki Ustadz kok berkat kok sing diomongnya. Akhirnya singkat cerita, dia ini punya kolam pancing yang setiap minggu itu, kalau definisi fikihnya itu judi. Jadi lomba bayar 30 atau 50 begitu, nanti diundi. Iki judi iki. Iki ya apa carane nasihati? Aku kate nasihati maju mundur kok NMAX dijaluk dadi kaya. Gitu ya, berat bagi saya. Makanya orang dikasih itu nggak enak, nggak merdeka. Akhirnya saya lewat yang ngurusi itu ponakannya, bro, iki gak oleh lho sakjane. Apa Ustaz? Ini judi. Lah nyambut gawe ini ngeten Ustaz ya apa jane? Berat para rawuh gitu. Jadi setiap minggu itu banyak yang datang. Nanti kadang kalau sudah puncak itu dapat sepeda motor gitu. Kalau biasa-biasa ya dapat 600, 700 begitu. Tergantung siapa yang ikut di kopiok itu ya. Nah ini ya saya sudah menyampaikan lah, walaupun lewat keponakannya ya, berhadapan langsung berat Pak. Apalagi menasihati pemimpin publik, berat. Terus apa hikmahnya bahwa pemimpin itu harus dinasihati? Kalau yang dipimpin Pak, rakyat lah, melakukan kesalahan, itu dampaknya itu kecil, paling pada dirinya, keluarganya. Tapi kalau pemimpin yang zalim, yang salah, itu yang dirugikan bisa dari Sabang sampai Merauke. Makanya perlu dinasehati. Lah nasihat ini juga berkaitan dengan kapasitas orang. Kalau kita kembali ke materi yang lalu, saya mengutip ucapannya Imam Al-Ghazali, kerusakan masyarakat disebabkan oleh kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulamanya. Kerusakan ulamanya disebabkan karena cinta dunia dan jabatan. Artinya tugas menasehati yang paling utama itu ulama. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita baca fiqh dakwah, itu yang wajib pertama itu para ulama, ahli ilmu. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, maka dia berdosa. Lah tembok tebalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu pada penguasa. Itu tantangannya. Makanya Nabi setelah resmi diwisuda menjadi Rasul, siapa yang dinasihati pertama? Penguasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ghasok dan Abu yang lain itu dikumpulkan dulu. Kebetulan ini pamannya, jadi penguasa Quraisy, tapi juga kedua-duanya itu paman Nabi. Dikumpulkan Pak. Itu kalau kita membaca sirah, dikumpulkan dulu. Undangannya makan malam. Nah, ini sebagai dalil pengajian anak makan itu boleh. Boleh. Jangan dihentikan makan itu. Boleh.
Niki ustaz kok panganan tok sing dipikir. Niki himmatuhum butuhum. Makan, semua makan Pak, dijamu dengan makanan istimewa. Sudah selesai makan, baru Nabi berpidato mengenalkan bahwa dirinya Rasul Allah. Nabi belum selesai bicara, Abu Jahal sudah berdiri. Kalimatnya itu yang terkutip dalam sirah, taballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Dengan retorik, suara meninggi, menggelegar, dan semua takut. Nggak ada yang berani begini, semua begini. Maka kemudian yang kedua Abu Jahal mengatakan, bubar. Semua bubar kecuali satu orang yang menemani Nabi. Siapa? Sayyidina Ali yang masih kecil, yang punya nyali, tidak ikut keluar dari tempat itu. Jadi tantangan dakwah itu yang paling besar itu penguasa. Makanya di rumah juga tantangan dakwah yang paling besar itu penguasa, yaitu bojo sampean niku, Bu. Kalau naudzubillah ya, kalau nggak benar itu paling berat itu. Menasihati suami itu berat. Makanya banyak di lapangan itu istrinya aktif di pengajian, bojone mancing tok. Ya, mancing perkara. Ya nggak apa-apa kalau saya tuh punya saudara ya sing wedok wis ngenang ngono, wis gelem ngaji, gelem jamaah, bojone ngetheki manuk tok. Pagi anaknya belum mandi dia sudah mandikan burungnya itu. Ambek ngunjukno bebetane terus. Nah itu ya tantangan lah bagi istri-istri, harus sabar begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah itu tadi nasihat. Sekarang kewajiban mengingkari pemimpin yang zalim. Kalau nasihat itu sudah dianggap gagal, tidak efektif karena hatinya sudah keras seperti batu. Di dalam Al-Quran itu disebut hatinya keras seperti batu, kayyal hijarah asaddu qaswa, bahkan lebih keras. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan yang menasihati malah ditangkap. Dulu ada zaman Pak Harto itu ada tokoh-tokoh 50 orang membuat namanya petisi 50. Yang salah satu orang ininya penggagasnya Buya Muhammad Nasir. Ini forum untuk menasihati penguasa, bukan makar, mereka nggak punya senjata. Tapi dihukum oleh Pak Harto bertahun-tahun, hak-hak privatnya dicabut. Nggak boleh punya rumah, nggak boleh. Petisi 50. Nah, itu tantangan menasihati. Lah daripada beresiko nggak usah dinasihati, jarno sampai zalim. Apakah begitu kan? Enggak. Jadi tetap harus dinasihati apapun dampaknya. Misalnya kalau teman-teman di Sidoarjo ini dekat dengan lingkaran kekuasaan bupati misalnya, kalau memang ada apa yang salah ya. Saya ketika aktif di masjid sebelah Pondok Mutiara, masih lama ngisi di sana kan, itu ada orang-orang eselon 1 di lingkungan kabupaten yang ikut bercerita kepada saya. Jadi bupati yang ketangkap KPA itu memang sulit diberitahu, katanya. Akhirnya ya ketangkep. Jadi kalau dinasihati marah, ngamuan. Nah itu ya. Nah, sampai nejok ngamuan nek iso. Justru berterima kasih kalau dinasihati. Ojo langsung meneng otak gibeng ngono. Iki wis wedi kabeh sing nasihat. Jadi ayah juga begitu. Begitu bojone menasihati, meneng ojo melok-melok.
Wis pokoke belanja cukup wis dak melok-melok. Itu bahaya. Masih abang-abang kuping kok saya itu wis porek nasihati ketemu angkit mulai metu teko ceramah sampai omah durung mari nasihat. Rasane ati wis fokus nah, tapi aku gak ngomong meneng kok enggak tak jarno. Ini bahaya nek terus menerus. Baik. Saya bacakan hadis. Ini kok sama ya hadisnya ini. Saya mau innahu sayakun alaikum. Oh ya ini aja sama. Kewajiban mengingkari pemimpin yang zalim. Bagaimana kalau pemimpin itu betul-betul dalam kacamata Islam itu bisa kita definisikan zalim. Nanti saya tunjukkan kasus-kasus kezalimannya. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah keluar mendekati kami lalu bersabda, innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un. Akan ada setelahku nanti para pemimpin. Ini ada makna tersembunyi yang zalim, yang berdusta. Kalau ada pemimpin yang zalim, faman dakhala alaihim, barang siapa yang masuk pada mereka, ada di lingkaran kekuasaan itu, fasaddaqahum bikadzibihim, yang kedua membenarkan atau menyetujui kebohongan mereka. Jadi kezaliman mereka didukung, ikut di lingkaran itu, wa anahum ala zulmihim, dan mendukung kezaliman mereka. Jadi dia masuk di lingkaran itu mungkin jadi pejabat, kemudian membenarkan kezalimannya, kemudian mendukung kezalimannya. Kalau ada orang yang seperti itu, ancamannya apa kata Nabi? Falaisa minni, orang itu bukan termasuk golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan termasuk golongannya. Jadi gak diakoni sampai Kanjeng Nabi. Mestinya harus dihindari. Walaisa biwaridin alayya haudin, dan mereka tidak mendatangi telagaku di hari kiamat. Namanya telaga babu, telaga Al-Kausar. Kemudian sebaliknya, wa malam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'idhum ala zulmihim, dan tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni, maka dia adalah bagian dari golonganku. Wa ana minhu, dan aku bagian dari golongan mereka. Wa sayaridu alayyal khawda, dan mereka akan mendapatkan atau mendatangi telagaku di hari kiamat. Jadi hadis ini para jamaah sekalian bicara tentang menghindari pemimpin zalim. Kalau ini konotasinya adalah pemimpin publik, pejabat resmi, penguasa, mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Nah ini hati-hati. Ada yang pejabat Pak di sini? Nggak ada ya? Pensiunan. Nes pensiunan kan dele aku ngomong. Kadang nek khutbah ana polisi kan atau iki pangkatnya apa polisi ngono ditangkep aku. Bisa tadi khutbah di Al-Kausar ana polisi 2. Orang dicekel aku rek ngomong. Soalnya Muhaimin sudah dipanggil KPK ini. Baik. Berikutnya ancaman. Ini juga berlaku umum para jamaah sekalian. Ancaman bagi pemimpin yang zalim. Ancamannya mengerikan ternyata. Makanya harus berhati-hati.
kalau kita menjadi pejabat publik. Yang pertama, pemimpin zalim itu ancamannya apa? Menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah. Awalnya, inna ahabban nasi ilallahi yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adilun. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Memang pemimpin itu mudah sekali tergelincir, tapi juga peluang masuk surganya cepat. Karena dari wajah lain ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan itu yang nomor 1 apa? Imamun adil. Jadi kalau mau masuk surga jalan pintas, jadi pemimpin tapi yang adil. Kalau ingin cepat masuk neraka, ya jadi pemimpin tapi yang zalim. Nah itu. Tapi populasi pemimpin zalim itu lebih cepat banyak jumlahnya daripada yang adil, itu masalahnya itu ya. Sulitlah mencari pemimpin yang adil itu. Makanya kalimat keadilan itu kan pernah kita bahas ya. Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Itu kalimat keadilan. Kemudian kalimat keadilan yang paling monumental itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi ada gubernur Mesir namanya Abdullah bin Amr bin As, mau bangun masjid. Kebetulan waktu ngelandas, kalau bahasa sekarang landasan, ngerti landasan Bu? Pembebasan tanah itu menyentuh satu petak tanah milik orang Yahudi yang tidak dijual. Nah, karena dia gubernur, maka dia pakai pendekatan kekuasaan. Oleh gak oleh dituku. Ini proyek nasional. Kira-kira begitu. Maka dia kemudian pergi ke ibu kota menemui Amirul Mukminin. Ternyata dia ketemu satu orang duduk di bawah pohon kurma, bajunya ini ada 7 tambalan. Dia bertanya, di mana alamat Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Saya ini Umar bin Khattab. Dia tidak yakin, masa penguasa yang terkenal adil, ditakuti kawan dan lawan, kira-kira begitu, potongannya kok kayak gini. Lusuh, bajunya tambalan. Setelah diyakinkan, baru dia menyadari, kemudian menyampaikan keluhannya, gubernur Anda zalim terhadap kami. Kami tidak menjual tanah itu, tapi dia paksa. Maka Sayyidina Umar mengambil tulang, kemudian digaris lurus dengan pedangnya. Seret. Ini serahkan, bilang ada salam dari Umar. Malah bingung. Lagi aku melaporkan kezaliman gubernurnya, kok dikai tulang. Antar saja. Ternyata para jamaah sekalian begitu dipegang oleh Abdullah bin Amr bin As itu gemetar. Tambah bingung orang Yahudi ini. Apa makna dari tulang itu? Ternyata maknanya mendalam. Itu kalau dibahasakan, wahai gubernur Mesir Abdullah bin Amr bin As, berlaku adillah kamu kepada rakyatmu. Kalau kamu tidak mampu adil, maka Umar akan datang menegakkan keadilan dengan pedangnya ini. Apa gak gemeter Pak Keneng? Hanya dikembalikan tanah ini. Karena dia terharu tentang keadilan dalam Islam, tanah ini tidak diambil, diserahkan dalam bentuk wakaf, kemudian dia masuk Islam. Itu Pak. Kisah tentang keadilan itu hikmahnya luar biasa. Ini bukan fiktif, ini fakta dalam sirah. Betapa
Kekhalifan Islam itu mampu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keadilan itu dinikmati oleh publik selama 13 abad lamanya. Yang hari ini kita bermimpi melihat keadilan itu, baru bermimpi, belum menikmati keadilan itu. Baik, kemudian wa abghadun nasi ilallahi wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jairun. Sebaliknya, sedang orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Yang kedua, Allah menelantarkan pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Iki pokoknya medan-medan itu iki materi ini terhadap pemimpin yang zalim ini. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak sudi melihat muka mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa 3 orang itu? 1, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Wis tuwek berzina. Itu pernah terjadi di Surabaya. Sudah tua gitu, dikongkon bojone bayar listrik, duwe diampirno ke doli, akhirnya dia meninggal di atas perut wanita itu. Ini yang dimaksud syaikhun zanin, wis tuwek kakean macem. Wae duduk bersimpu bertaubat sik kobre gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, wa malikun kadzabun, penguasa yang suka berdusta, zalim, menipu rakyatnya. Saya mengentri kezaliman penguasa rezim hari ini itu lebih dari 11 item. Yang pertama, hampir 99% janji kampanyenya tidak ditepati. Ini yang dimaksud wa malikun kadzabun. Ngomong A jadi B, ngomong B jadi, kok semuanya itu keliru. Kok iso urip keliru sampai sakmono, dan kok bisa berkuasa sepanjang ini? Aku juga heran. Cik saktine gitu. Aku gambak kuru mikir arek situ. Kemudian wa'ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Sampean tahu Pak, pernah lihat orang miskin yang sombong? Iki nek soge sombong masuk akal lah. Miskin sombong. Ada Pak satu di Pasar Wonokromo, di stasiun. Saya sudah cerita ya. Jadi ada satu orang miskin yang sombong. Kalimatnya begini, ojo macem-macem sama saya, ojo macem-macem sampai aku. Durung ana wong mbambung nono kromo, aku sembambung dhisik. Itu contohnya orang miskin yang sombong itu. Baru ada satu di Wonokromo itu. Nah, itu. Orang miskin yang takabur. Nah, itu yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, tidak dilihat mukanya, dikasih azab. Jadi, tapi yang kita bahas adalah seorang penguasa yang berdusta. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayyumara'in ghasara'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah neraka. Spontan masuk neraka. Makanya
pemimpin zalim itu sulit selamat hidupnya. Karena apa? Kerugian yang ditimbulkan itu luar biasa. Bayangkan satu kebijakan keliru yang dirugikan 270 juta rakyat. Tapi kalau dia rakyat biasa, merugikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana potret Indonesia. Sebetulnya ada revisinya. Jadi misalnya ya, saya bacakan, tapi saya lupa ngirim revisinya ya. Saya tunjukkan bagaimana potret Indonesia. Sudah bisa Pak ya? Baik, misalnya apa bukti bahwa ada kezaliman di rezim ini? Yang pertama tadi saya sebut, saya tambah sedikit. 99 janji kampanyenya tidak dipenuhi. Kemudian kezaliman terutama kepada umat Islam. Ada stigma yang buruk yang diberikan kepada umat Islam, yaitu radikalisme. Itu kezaliman yang nyata, sehingga masjid mau diawasi. Kemudian kita, sekedar ingatan kita mungkin, ada pembunuhan sadis pada banyak ulama. Kemudian ketika ketangkap, itu selalu gila yang membunuh. Sampai ada tokoh Persis yang juga terbunuh. Nah, itu. Kemudian kriminalisasi ulama, sampai pembubaran FPI, sampai kasus kilometer 50 ada pembunuhan sadis. Itu kezaliman yang sampai hari ini tidak ada pengadilannya. Pelaku-pelakunya masih bernafas, masih bisa liburan di puncak, masih bisa menikmati kenikmatan dunia ini. Itu kezaliman yang luar biasa. Dalam Islam itu, siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu dosanya. Ini membantai. Nah, itu bukti kezaliman rezim. Sebaliknya siapa yang menghidupkan, memberi kehidupan, meloloskan orang sehingga bisa hidup, sama dengan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Kemudian HTI menjadi korban. HTI itu baru wacana khilafah, belum mengeksekusi komunitas itu mau mendirikan khilafah Islamiyah. Wacana pemikiran yang memberikan usulan bahwa wacana khilafah itu adalah bisa menjawab problem kehidupan berkebangsaan, karena Islam memberikan alternatif khilafah. Wacana, belum eksekusi, sudah dibubarkan. Tapi bibit-bibit PKI gaya baru diberikan ruang. Nah, ini kan kezaliman yang kemudian keperpihakan kepada asing. Pribumi butuh lapangan kerja tertutup, asing diberikan karpet merah, istilah politiknya. Bahkan penerbangan senyap setiap malam, ribuan orang datang. Ini kan bukti-bukti kezaliman secara kasat mata. Kemudian apalagi banyak sekali penjualan BUMN yang membabi buta. Semua dibikin rugi. Pertamina rugi, PLN rugi, Pelindo rugi semua. Dipegang Adinda Erick Thohir ini. Semua rugi dan mau dijual ke asing. Apalagi hutang luar negeri yang menumpuk, yang hasil hutang itu tidak bisa dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Ini potret Indonesia hari ini.
Jadi dari item-item yang saya sebut tadi sebetulnya sudah bisa kita mendefinisikan secara pribadi bahwa rezim ini betul-betul zalim, terutama kepada umat Islam. Hutang itu kalau dibayar dari 270 juta kira-kira itu per kepala kena 50 juta. Bahkan yang mengandung hari ini kena 50 juta. Durung lahir harus bayar hutang. Nah, itu. Kemudian yang paling berbahaya adalah ketika dulu ditentang zaman Bung Karno mau bikin poros Jakarta Peking, itu kan dulu bikin poros itu. Sekarang sudah dimulai bahkan lebih tertib lagi. Berita minggu ini yang viral, Ganjar Pranowo ketemu pimpinan Partai Komunis Cina. Lapo belakrak tutup kono. Nah itu. Tapi mungkin hikmahnya itu kita nanti bisa menentukan pilihan pemimpin mana yang paling baik. Mungkin Allah memperlihatkan bahwa pengaruh Cina itu luar biasa. Yang terakhir ya, contohnya banyak ya, mungkin bisa 100 ya kezaliman. Yang mungkin Bapak Ibu menyaksikan ya, ketika ada dengar pendapat dengan DPR penambang-penambang nikel itu sekarang dibutuhkan di seluruh dunia. Dan Indonesia itu termasuk negara penghasil nikel terbesar nomor 2 di dunia. Ini dikeruk Pak, dieksploitasi. Nanti setelah habis itu maka kawasan itu tidak bisa ditanami. Dan CEO-nya itu ketika dengar pendapat semuanya itu ada penerjemahnya, nggak bisa ngomong Indonesia. Itu kan mengerikan. Jadi rakyat itu dilewati truk-truk besar mendapatkan debunya, kemudian nikel itu diangkut di pelabuhan, seluruhnya dibawa ke Cina. Kita dapat beleduknya. Ini zalim apa tidak kira-kira? Zalim lah. Oleh karena itu tidak boleh diperpanjang ini. Ya, solusinya 2024 praktis harus dirubah. Ojo beres sih, gak gampang ini. Jadi perlu mujahadah. Makanya hari ini kan banyak fitnah berseliweran. Jadi fokus pada tokoh pemimpin yang kita yakini dia baik. Karena fitnah itu semakin menumpuk terus. Karena orang-orang munafik itu pintar Pak, memutar balik fakta itu pekerjaan orang munafik sejak zaman Nabi sudah pintar. Pintar menipu, pintar memutar balik fakta. Tak kasih contoh, indah sekali orang munafik itu. Ketika Nabi membangun Masjid Kuba, orang munafik juga membangun masjid. Nanti sekali ke sini Muhammad, sekali ke masjidmu. Atau nanti sekali menyembah Tuhanku, sekali menyembah Tuhanmu. Itu yang menjadi asbab nuzul turunnya surat Qul ya ayyuhal kafir. Ya, orang munafik itu cerdas Pak, jangan dikira mau winter. Siapa orang munafik di Indonesia itu? Saya belum cek daftarnya. Ya orang yang berkuasa inilah kira-kira gitu ya, yang menipu, yang membohongi rakyat, yang menumpuk kekayaannya. Nah itu orang yang paling kaya di Indonesia, pejabat yang paling kaya, sampai punya pesawat pribadi, punya rumah di mana-mana, sampai punya pulau. Saya itu lama khutbah di Hotel Mojopahit, Hotel Yamato dulu yang dipakai deklarasi kemarin. Itu manajemennya manajemen Prancis, bagus sekali.
ada kamar namanya Presiden Room. Itu satu malam itu 45 juta. Apakah saya tidur di situ? Enggak, ngintip dok. Karena saya dekat dengan dia, bercerita teman-teman itu kalau Bu Mega ke Surabaya pasti tidur di sini Ustaz, di Presiden Room. Aku kira-kira turunan ngono tak beber kloso tambahan, besok turunan kasur. Oh, mewah sekali Pak, kayak istana di dalam itu. Ada ruang meetingnya, ada game fitnessnya ada. 45 juta Pak. Ikut duit kabeh loh. Bukan daun loh yang dipakai. Enggak kebayang satu hari, satu malam menghabiskan 45 juta. Kalau nginap 3 hari sudah berapa? Kemudian rakyatnya ada yang 1 hari di Malang, di Tumpang. Saya sampai menangis. Di Tumpang itu ada orang bikin bibit terong, lombok. Itu tanah, ini ada plastik sekian, diisi tanah sekian, diisi tanah, dapat 1.000, dikasih bibit 1, mari disiram. Itu masuk jam 6 sampai jam 5 sore hanya dapat 20.000 di bawah UMR. Melempel sampai bokongnya tipis, kurang maksimal dapat 20.000 kalau 1.000 itu. Tapi dia nginap 45 juta. Ini kan menganga jaraknya. Bagaimana mungkin pemimpin seperti ini bisa memikirkan rakyat kecil, wong dia hidup 45 juta satu malam, tapi dia membiarkan orang yang jauh di bawah UMR bertahun-tahun, mereka hidup seperti itu, hanya dapat beras 1 kilo untuk ikan dan sangu anaknya sekolah. Besok pagi begitu, sampai tipis bokongnya. Suwe-suwe ku entek bokonge wong Malang itu. Saya sering beli bibit di situ. Jadi inilah para jamaah sekalian yang saya sampaikan. Berarti sudah habis ya. Nah, ini. Ada yang kenal yang belakang ini Pak? Itu mahasiswa UI yang berani protes di depan Pak Jokowi dan suruh mundur pada waktu itu. Ya, saya pengen punya anak kayak gini. Gak dolinan karam boleh anak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.